Ini lebih dahsyat lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit. Lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Ada yang belum mulai kerja, udah ngabisin APBN 600 triliun. Gaskan bapakku. Woi, warga 02. Enak tuh zamanku. Aduh, mana nih? Bela dong, coba. Gua mau lihat nih, gimana nih? Bener nggak gua nih? Apa gua salah nih? Atau hoax nih, mungkin hoax kali ya? Nggak mungkin lah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Teman-teman semua, ini sudah berita beberapa hari yang lalu ya, tapi kita bahas saat ini sekarang. Oke teman-teman semua, jadi geger ya, APBN 2025, APBN dari pemerintahan Pak Prabowo defisit 600 triliun. Padahal Pak Prabowo sendiri belum bekerja. Ini kenapa nih? Dan kemarin juga kan diributkan ya di anggota DPR yang mana di situ ada Bu Sri Mulyani yang didesak oleh DPR ya, menanyakan tentang hal ini. Kenapa kok bisa defisit APBN-nya 600T padahal Pak Prabowo sendiri belum menjabat. Tentu dari sini banyak netizen juga yang bertanya-tanya dan juga berkomentar ya. Kalau menurut kalian sendiri, kenapa teman-teman semua? Oke, gas, ayo kita kumpul. Coba kalian bersuara. Kemarin tapera rame, kok kalian malah diem aja sih, nggak mau bersuara. Harusnya kalian yang memilih justru yang harusnya kencang dong suaranya. Apalagi ya, janji-janji Pak Prabowo itu sangat banyak sekali loh. Nanti kita akan tagih coba janji-janjinya. Dan ini teman-teman semua, setelah kita melihat berita ini ya, kita coba melihat ya, apakah dana tersebut akan dialokasikan oleh Pak Prabowo ke pembangunan rumah seperti tapera kemarin yang rame juga, akan dikumpulkan juga dengan itu atau gimana gitu. Karena nggak jelas juga kan, kalau nantinya nggak jelas malah justru masyarakat juga berkomentar dan terus menerus. Coba kita lihat dulu ya janji Pak Prabowo yang waktu pas debat. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta. Nah makanya dari janji Pak Prabowo ini masyarakat banyak yang nanya lah, terus tapera ini buat apa? Yang dimana kemarin itu Pak Basuki aja sampai menyesal katanya kan, yang akan memberikan kebijakan tapera kepada masyarakatnya. Menyesal loh. Lalu kemana ini uang ini, kan bingung juga ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Lihat tuh, ada yang belum mulai kerja, udah ngabisin APBN 600 triliun. Gaskan bapakku. Kan nggak apa-apa kali, kan tertinggal ngutang lagi atau tinggal cancel programnya. Apa jangan-jangan ini buat pembangunan IKN ya? Untung kita di balik tembok. Ya emang benar sih, semua kebijakan sekarang itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama 02. Jadi ya nggak fair juga kita nyalahin. Cuma masalahnya belum dilantik aja udah defisit 600 triliun. Tuh lihat tuh. Aduh, mana nih? Bela dong, coba. Gua mau lihat nih, gimana nih? Bener nggak gua nih? Apa gua salah nih? Atau hoax nih, mungkin hoax kali ya? Nggak mungkin lah kan? Komen ya. Kok bisa belum jabat APBN Pak Prabowo defisit sampai 600 triliun rupiah? Sebelum transisi pergantian presiden, pemimpin negara biasanya udah punya perencanaan anggaran dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara sendiri. Masalahnya ini juga dibarengin sama kondisi ekonomi yang nggak selalu stabil, termasuk harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang berubah-ubah. Makanya program baru dari pemimpin baru biasanya bikin APBN defisit cukup besar setelah transisi. Kalau ngelihat data kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, APBN 2025 era transisi Jokowi ke Prabowo dirancang sebesar 2,45% sampai 2,82% dari PDB. Jadi defisit APBN-nya mencapai 600 triliun rupiah. Emangnya apa sih program terbesar Prabowo? Program makan siang gratis atau makan bergizi gratis memakan APBN terbesar yang anggarannya mencapai 400 triliun rupiah. Targetnya 80 juta anak-anak sekolah yang lemah ekonomi dan kekurangan asupan protein akan mendapatkan ini. Sayang pemerintah belum mengungkap lembaga mana yang bertugas untuk melaksanakan program tersebut sampai saat ini. Nah kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya kayak SBY dan Jokowi, defisit di era Prabowo ini merupakan yang paling besar. Untuk era SBY 2005, defisit 0,8% dari PDB atau sebesar 16,9 triliun rupiah.
Lalu era Jokowi 2015, defisitnya 2,32% dari PDB atau sebesar 257,6 triliun rupiah. Dan yang terakhir era Prabowo 2025, defisitnya 2,45% sampai 2,82% dari PDB atau sebesar 600 triliun rupiah. By the way, kalau menurut paparan Kepala Bappenas, pelebaran defisit era Prabowo juga disebabkan sama beban utang pemerintah yang meningkat. Contohnya di 2023, untuk pembayaran bunga utang aja sampai 497,3 triliun rupiah, dan ini meningkat 13,06% dari tahun sebelumnya. Maka dari itu Soeharto menilai pemerintah perlu strategi baru dalam melakukan pembiayaan anggaran. Kalau menurut kalian sendiri, apa yang perlu jadi perhatian pemerintah nih untuk defisit APBN ini? Tuh kan, utang semakin melonjak, masyarakat semakin sulit juga tentunya, pajak naik dan lain sebagainya. Apalagi kemarin itu Tapera itu ya, yang untungnya saja belum jadi gitu ya. Kalau jadi wah meradang sekali masyarakat ini. Kenapa nih? Apakah gara-gara adanya IKN yang dimana memang memerlukan biaya yang sangat besar sekali? Apalagi sepertinya terburu-buru ya, bulan Agustus ini harus sudah siap untuk disinggahi gitu. Waduh. Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Oke, coba kita lihat ya video selanjutnya. Belanja negara akan didesain di angka kira-kira 3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa, Pak? Nah, 3.500 triliun belanja di 2025, ini proyek siapa? Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit. Lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Menteri-menteri tidak punya visi misi. Yang punya visi misi presiden. Nah, 3.500 triliun belanja di 2025, ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek, Pak. Kita lihat lagi kalau kita teropong, belanja pemerintah pusatnya itu kurang lebih dari 2.600 triliun. Proyek siapa ini, Pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya akan bertambah? Ini proyek siapa? Pertanyaannya, ini harus ada landasannya, Pak. Kemudian defisitnya, ini lebih dahsyat lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit. Lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Bingung kan, membiayai program siapa gitu ya. Kira-kira Bu Menteri Sri Mulyani bisa menjawabkah? Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Nah, mungkin ini salah satunya yang DPR nggak tahu ya, bahwasanya Pak Prabowo ingin meningkatkan gaji para pejabat dan juga ASN di seluruh Indonesia ini. Tentu hal ini membuat dana APBN juga terkuras ya. Mungkin larinya ke sini ya, bisa jadi. Gua punya lagu nih. Potong bebek angsa, angsa dikuali, yang kili berkelanjutan siap-siap dihianati. Mampus deh Allah, semua serba naik. La 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 la, di prank. Dapat bansosnya 5 kg cuma sekali. Suruh bayar taperanya seumur hidup. Woi, warga 02, enak tuh zamanku. Udah nggak bisa ngutang lagi kan. Makanya sekarang ngutangnya ke rakyat. Makanya pendukung 01, pendukung 03. Nanti kalau tapera udah berjalan, kita ngumpet aja ya rame-rame. Ini 02 pada kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Kok nggak ada yang speak up tentang tapera? Ya? Speak up dong, speak up ya. Kok pada diem-diem baik?
jangan-jangan kalian pada setuju ya dengan program Tapera ya. Ya udah kalian aja 02 ya yang ikutan program Tapera ya. Pak Presiden, tolong tuh ya didata. Kemarin yang milih 02 tuh didata. Katanya pada setuju tuh dengan program Tapera ya. Jadi biar 02 aja yang ikutan program Tapera ya. Kalau kita sih udah jelas-jelas nolak mentah-mentah ya. Karena ya nggak masuk akal gitu, bener-bener di luar nuril ya, nggak ada faedahnya sama sekali gitu. Apaan tuh tapera? Oke karyawan, jadi ini adalah gaji kamu untuk bulan ini. Wah, akhirnya bisa ngegaca lagi. Tapi saya potong dulu untuk BPH. Saya ambil dulu untuk BPJS Kesehatan. Loh, Pak. Ini buat BPJS Ketenagakerjaan saya ambil. Pak, udah, Pak. Stop, Pak. Dan yang terbaru saya ambil 3% untuk Tapera. Tapera? Tambahan penderitaan rakyat, Pak. Tabungan perumahan rakyat, bodoh. Makanya kamu itu belajar yang bener biar tahu istilah-istilah yang susah kayak gini. Biar jadi bos kayak saya. Tapi Pak, kenapa saya diwajibkan menabung beli rumah lewat negara, Pak? Ya mana saya tahu. Saya kan bos kamu, bukan anggota dewan. Ya walaupun sama-sama brengsek sih. Memang cukup, Pak. Gaji saya dipotong 3% untuk beli rumah. Umpama gaji saya 10 juta aja. Terlalu besar. Umpama, Pak. Ya Allah, pelit banget sih. Umpama nih, gaji 10 juta. 3%-nya 300 ribu loh. Terus 1 tahun 3,6 juta. 50 tahun 180 juta. Rumah apaan harga 180 juta, Pak? Itu pun nunggu 50 tahun loh. Rumah kucing dapat tuh. Lagian kan uangnya nanti diputer sama diinvestasiin sama pemerintah. Nggak mungkin ditabung gitu aja. Dari 3,6 juta setahun loh, Pak. Kira-kira investasi apa ayo yang bisa ngasih return besar buat beli rumah? Yang harga normalnya aja loh 400 sampai 500 juta. Kan bisa ditaruh di kripto yang micin-micin ataupun saham gorengan. Udahlah, kamu tanya mulu. Percaya aja sama pemerintah kita. Kinerja mereka bagus. Kamu kalau nggak mau, ini saya ambil loh gaji kamu. Jangan, Pak. Lagian aneh loh, Pak. Nabung kok di pemerintah? Gak ingat kasus Jiwasraya? Karena gini, gua nggak mungkin ngomong kayak lu. Iya, lu gak mungkin ngomong seperti Panji Pragiwaksono. Tapi lu juga gak harus kan ngomong kayak gitu kalau lu memaklumi praktik dinasti di negara demokrasi. Lu gak lagi mengkampanyekan kan kepada publik kalau praktik-praktik politik dinasti itu gak apa-apa di negara demokrasi dan harus dinormalisasikan. Bukan itu kan sebenarnya tujuan lu. Buat Bang Panji ini akhirnya lu tahu kan gimana rasanya berdebat dengan orang-orang 58% ini yang jawabannya di luar nurul. Gua kira orang-orang bodoh cuma ada di belakang layar, tapi ada juga orang-orang bodoh yang berani dan gak malu berada di depan layar. Ya kayak gini. Dua kategori orang yang merasa fan-fan aja dengan kondisi negara kita saat ini. Yang pertama, orang yang mendapat benefit dari semua kebijakan ini. Yang kedua, orang yang gak berdampak langsung dengan kebijakan-kebijakan ini. Jadi lu pikir sendiri, dua orang ini termasuk kategori yang mana? Ya, alhamdulillahnya rakyat Indonesia semakin hari semakin cerdas ya. Tahu mana yang perlu diikuti dan mana juga yang perlu dilepeh. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.